Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita membahas tentang menggali potensi diri dengan pertumbuhan kepribadian. Dan kita masuk di dalam pembelajaran tentang mendesain satu pertumbuhan kepribadian yang baik dengan satu sistem. Kemarin kita sudah belajar ketika kita membangun sistem desain atau strategi pertumbuhan kepribadian, sistem yang efektif itu harus melihat keseluruhan gambaran besarnya. Artinya targetnya harus jelas. Lalu harus sesuai dengan prioritas kita dan terukur. Kita masuk ke ciri berikutnya. Sistem yang efektif yang kita buat juga harus melibatkan penerapan. Kalau kita sudah memiliki cetak biru, rumah yang paling indah di muka bumi, apa artinya jika tidak ada rencana aksi untuk membangunnya? Jelas, tidak banyak artinya, tidak ada artinya. Itulah sebabnya William Danforth, pendiri dari Nestle Purina, mengatakan tidak ada rencana yang lebih berharga daripada kertas yang dipakai untuk menuliskannya, kecuali jika itu membuat kita mulai melakukan sesuatu. Ada tulisan besar di tim sepak bola Universitas Ohio yang ditulis dengan besar tulisannya, apakah yang akan Anda lakukan sekarang? Seperti pemain football, begitu juga kita. Itu juga pertanyaan yang bagus buat kita, yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri ketika kita keluar menuju lapangan bermain di kehidupan kita sendiri. Apakah yang akan kita lakukan? Tidak cukup hanya membuat rencana. Sekalipun membuat rencana juga penting, baik rencana maupun tindakan harus sejalan. Rencana menciptakan jalurnya, tindakan menyediakan daya tariknya. Jadi setiap kali kita memiliki sasaran, namun kita menganggap bahwa kita tidak dapat meraihnya, jangan menyesuaikan sasarannya. Sesuaikan langkah-langkah nyata menuju ke sana. Jadi sistem yang efektif harus bisa menimbulkan action atau tindakan nyata. Lalu sistemnya efektif juga harus terorganisir, teratur dengan baik. Jangan seperti tulisan yang ada di sebuah toko, di sebuah pedesaan. Toko itu penuh sesak dengan barang-barang yang dijual. Saking penuh sesaknya dan tidak terorganisir dengan baik, toko itu menulis di depan pintu toko tersebut, kami menyediakan apa saja yang Anda perlukan jika Anda mau mencari untuk menemukannya. Jangan seperti itu. Kita jangan membuang-buang waktu dalam ketidakteraturan. Kita perlu mengembangkan cara hidup yang teratur, waktu yang disusun dalam agenda harian kita. Mana waktu yang penting dan bagaimana juga kita mengelola keuangan kita. Kesalahan mengelola waktu dan keuangan akan berakibat fatal. Hiduplah dengan penuh keteraturan, karena hidup yang teratur memberi rasa kuat di dalam diri kita. Kita jadi tahu maksud hidup kita, prioritas kita, karena kita telah mengatur hari kita, pekan kita, bahkan tahun kita sesuai dengan maksud dan prioritas tersebut. Lalu yang selanjutnya,
Sistem yang efektif harus mendorong konsistensi. Jurnalis Sidney J. Harris mengamati, seseorang yang idealis mempercayai bahwa lari jarak pendek tidak berharga. Seseorang yang sinis mempercayai bahwa lari jarak jauh tidak penting. Seseorang yang realis mempercayai bahwa apa yang telah dilakukan atau belum dilakukan lari jarak pendek menentukan jarak jauhnya. Dengan kata lain, jika kita ingin berhasil dalam jangka panjang, kita harus belajar untuk konsisten di dalam hidup kita, dalam menggunakan waktu sehari-hari kita, siang dan malam, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Kita tidak dapat mengubah kehidupan kita sampai kita mengubah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Rahasia sukses terdapat dalam rutinitas kehidupan kita. Jadi, sistem apapun yang kita kembangkan perlu mendorong konsistensi, dan kita harus menaatinya dengan konsisten. Bagaimana untuk mengembangkan konsisten? Yaitu suatu sistem dan disiplin yang dapat diaplikasikan. Ada satu kejadian di pemakaman pelatih bola basket NBA yang penuh semangat, Bill Musselman, pada tahun 2000. Seorang pria tua mendekati putra dari Bill, yaitu Eric, untuk menyampaikan sebuah kisah yang dikatakan begini. Pria itu mengatakan bahwa ia sedang berkendaraan di jalur menurun menuju Orville, Ohio, saat ia melihat seorang anak laki-laki berusia 11 tahun sedang memantul-mantulkan bola basket dengan tangan kanannya di sepanjang jalan. Pria itu menepi dan bertanya kepada si anak, "Mau kemana, anak?" Sambil terus memantulkan bolanya, anak itu menyahut, "Orville." "Tahukah kamu kalau Orville masih 10 km dari sini?" tanyanya. "Ya, saya tahu." "Apakah yang akan kamu lakukan kalau sudah sampai ke sana?" "Saya akan kembali pulang sambil memantul-mantulkan bola dengan tangan kiri saya." Pria tua itu menatap Eric dan berkata, "Anak laki-laki itu adalah ayahmu." Itulah yang disebut dengan menciptakan sebuah sistem dan memiliki disiplin untuk melakukannya. Kendati kisah tentang Musselman untuk bertumbuh menjadi pemain basket itu begitu dramatis, kebanyakan upaya dalam membangun konsisten tidak sedramatis itu. Kadangkala kita harus melalui hari yang membosankan. Mungkin di hari itu kita bangun pagi, menghabiskan waktu berjam-jam dengan aktivitas kita, lalu menghabiskan sore dan tidur di malam hari. Mungkin itu tidak menarik. Walaupun tidak dramatis, tidak menarik, tetaplah konsisten. Karena sistem yang seperti itu yang membuat pertumbuhan kepribadian kita. Salam untuk membangun sistem pertumbuhan pribadi yang efektif bagi kita. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.